rumus VLOOKUP dan match ya. Jadi bagaimana VLOOKUP dan match ini bekerja? Jadi ini adalah kombinasi rumus yang cukup kompleks untuk VLOOKUP dan match. Kita langsung saja coba. Oke, VLOOKUP seperti yang sudah teman-teman ketahui, cara bermainnya seperti apa. Eh, yang berikutnya adalah match, juga teman-teman sudah ketahui. Eh, Sekarang permasalahannya adalah kita kalau misalnya memiliki tabel seperti ini ya, kita punya tabel seperti ini. Iya, oke. Ada sebanyak ini misalnya. Lalu kita ingin menampilkan data yang tertera seperti ini. Tertera seperti ini. Maka kita akan, teman-teman bisa lihat di sini. Ini datanya tidak terurut ya. Tidak berurutan. Tidak berurutan itu maksudnya seperti ini. Ini kan nama, departemen, bagian. Urutannya kan kayak gini. Tapi yang terjadi adalah NIK, departemen, jabatan, bagian, dan seterusnya baru namanya di belakang. Ya, sorry, ke kolom kedua ya. Tapi karena ini dia tidak berurutan, sehingga cukup membuat eh, agak repot ya. Karena nanti kita mesti membuat satu persatu rumusnya menjadi agak lebih mudah, lebih susah ya gitu ya. Karena harus menggantinya satu persatu. Nah, oke. Untuk mengantisipasi data yang beracakan seperti ini, kira-kira solusi yang ditempuh sebenarnya banyak ya. Cuman untuk kali ini kita mengkombinasikan dengan VLOOKUP dan match ya. Saya langsung aja. Untuk pendekatannya, ini pertama kita pakai VLOOKUP ya. VLOOKUP. Nah, setelah VLOOKUP-nya kebuka, lalu dia bertanya, kita mau mencari apa yang mau dicari? Nah, misalnya ini. Lookup value-nya adalah NIK. Oke, kita kunci seperti biasa. Kita kunci seperti biasa. Lalu, setelah itu ada tabel array. Nah, kita bentang seperti ini. Seperti biasa, VLOOKUP tabel array-nya kita bentang. Jadi ini adalah daerah yang daerah pencarian ya. Sekarang departemen itu berada di kolom keberapa, teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Departemen berada di kolom keberapa? Dari NIK itu kolom ke Tiga, satu, Pak. kolom ketiga. Lalu konfirmasi sama persis. Nah, seperti ini ya. HSY. Oke. Eh, Cuman permasalahannya adalah ini kan kalau misalnya kita tarik ke bawah seperti ini kan kita mesti ngubah satu persatu ya. Jabatan. Nah, jabatan itu kolom ke 5 misalnya. Umum. Bagian. Bagian itu berapa? 4 ya. Nah, ini kalau misalnya ada 100 hal yang mau dicari, misalnya kayak ada 100 gitu kan ya pegel ya satu persatu ya. Jadi gimana caranya sih? Jadi kita coba membuat satu rumus, tapi untuk eh, semua bisa dipakai untuk semua pencarian. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa di sini eh, kita akan merubah konstanta atau bilangan tetap. Konstanta ini yang kita ubah. Angka 3 yang di sini. Angka 3 pada rumus VLOOKUP ini akan kita ubah menggunakan, kita mengganti dengan match ya. Teman-teman lihat di ini kita akan mengganti angka 3 yang di sini dengan rumus match. Oke. Match sama dengan match.
Oke, ini lookup value-nya adalah ini departemen M6. Lalu lookup array-nya itu berisi. Oke, lalu ini, oh, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan angka 3, 3 di sini, ya sama juga dengan 3 di sini. Coba kita tarik ke bawah. Kalau jabatan tadi angka berapa ya? 5. Nah, ini angka 5. Ini kita ganti 5. Nah, seperti ini, umum. Nah, ini kalau match, kita tarik ke bawah, sama juga 5. Ya kan? Jadi, eh, angka mati yang di sini, kita sisipkan rumus match. Ya, sehingga bisa lebih mudah pencarian. Oke, jadi VLOOKUP. Oke, kita mulai racik. Nah, ini konstanta 3 ini kita ubah menggantikan match. Nah, apa yang mau dicari? Ini departemen. Oke, tempatnya di mana nongkrongnya? Nah, di sini. Oke, lalu konfirmasi nol sebagai pencarian sama persis. Nah, teman-teman satu rumus seperti ini sudah selesai. Oke, jadi eh, nggak usah lagi capek-capek untuk menggantikan ini angka berapa yang di sini ya. Yang di sini kolom ke berapa, di sini umum ini kolom ke berapa, kita tidak usah capek-capek lagi. Tapi kita bisa langsung menggantikannya dengan variabel match. Sepanjang ini, data ini, sama ini harus sama persis ya. Tidak boleh berbeda. Ya, harus sama persis ya. Tulisan di departemen sini, ini harus sama persis dengan tulisan yang ada di sini. Nah, ini eh, tidak boleh ada spasi berlebih, misalnya kayak gini. Nah, itu. Jadi hal-hal yang mengacaukannya itu adalah spasi berlebih. Nah, tidak boleh juga apa ya, sama persis ya antara head nih ya sama variabel yang mau dicari harus sama persis. Sehingga kita bisa membuat rumus yang kompatibel atau bisa kita pakai secara general. Nah, untuk selama variabel ini sama namanya. Oke, ini saya ulang sama dengan VLOOKUP. Oke, lookup value adalah ini. Jangan lupa dikunci. Lalu tabel array-nya dibentang seperti ini. 4. Nah, kolom indeksnya masukkan rumus match. Ya. Pencariannya adalah departemen. Oke. Array-nya di atas ini. Ini rumus match ya. Lalu konfirmasi nol sebagai pencarian sama persis. Oke, ini untuk menjawab kolom index number. Nah, setelah itu, rank lookup-nya itu nol. Oke, ya seperti itu. Monggo ada pertanyaan? Kalau belum ada, mungkin ini penjelasannya di sini ya. Penjelasan rumusnya ada di sudah saya buat di sini. Ini VLOOKUP, hasilnya 3 karena kolom berada di posisi ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ini siapa yang bisa bantu saya ngerjain? Eh, Mas Ardan ada? Mas Ardan? Gak ada ya? Mbak Bunga? Mbak Dewi? Pak Febri? Mas Siro ada? Oh, ada semua ya? Ada. Oke. Mas Eko ada? Mas Ari ada? Mas Ari ada? Gak ada? Oke, kalau gitu kita coba selesaikan ini. Oke, jadi ini adalah tabel yang mau diisi dan ini adalah hal yang mau ditampilkan. Rumusnya kita racik di sini. Nah, ini sama dengan VLOOKUP. Oke, lookup value adalah NIK di sini. Tabel array-nya di sini, misalnya seperti ini. Oke,
Lalu kolom indeksnya kita bisa pakai max. Lookup value-nya adalah ini. Oke. Lalu lookup array-nya di sini. Konfirmasi nol dan selesai. Oke. Oh. Kenapa error? Karena rujukan lookup value-nya berubah ya. Ini dia. Sip. Oke. Satu sudah jadi. Oke, ini kita convert menjadi long date. Tanggal lahir juga diubah ke long date. Nah, ini juga bisa kita langsung copy paste aja rumusnya di sini. Oke, diperbaiki referensinya. Oke, ini selesai. Ya. Jadi kombinasi VLOOKUP sama match ini sangat powerful ya, sangat powerful untuk mengatasi kolom yang yang banyak ya, kolom yang banyak dan berbeda-beda, walaupun dia tidak terurut ya. Kurang lebih seperti itu ya kalau untuk VLOOKUP dan match. Oke, kita coba lanjut lagi ke berikutnya. Sekarang kita larikan ke matematika dan statistik ya. Pertama kita dari subtotal ya. Subtotal itu adalah rumus yang dipakai untuk menggantikan untuk ketika misalnya terjadi filter ya, menghitung nilai total dari sebuah database dan mengabaikan data yang difilter atau hidden row. Ya, data yang nampak ya. Oke, kita coba ya. Di sini ada departemen. Oke, saya filter. Oke, filter. Departemen ini ada 20 orang. Oke, di sini ada dua dua angka ya. Angka pertama tuh angka di bawah 11 ya. Angka di bawah 11 ini ada satu, ada berapa lagi? Ada satu, dua, ini ya. Ya, ini angka pertama, deretan angka pertama, dan ini adalah deretan angka kedua. Nah, ya masing-masing memiliki fungsi yang sama ya. Tapi nanti bedanya apa? Nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah kita mau mencoba yang angka ini dulu. Apa namanya? Angka di bawah 11 dulu ya. Ini kita misalnya punya data seperti ini sampai dengan subtotal. Sorry, subtotal. Oke, subtotal. Oke, di sini aja ya. Sama dengan subtotal. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat urutan kita mau pakai fungsi yang mana. Di sini saya pakai kota. Kota itu artinya rumus untuk menghitung data di yang ada dalam sebuah rank. Data itu bisa berupa angka atau teks ya. Saya mengaktifkan fungsi nomor 3. Oke. Lalu setelah itu kita bisa blok di sini misalnya. Oke, subtotal. Hasilnya 20. Nah, kalau misalnya ini kita filter, terjadi filter ya di audit misalnya gitu. Nah, maka dia akan berubah menjadi 7. Kenapa 7? Karena angka yang nampak itu cuma 7. Data yang nampak itu cuma 7. Ya, misalnya seperti ini. Atau finance, ada berapa? Nah, ini ada 7 juga. HR, ada berapa? Ada 6. Cek, 6 enggak? Oh ya, 6. Misalnya seperti itu. Ya, itu untuk yang angkanya adalah di bawah angka 11. Tapi kalau misalnya angka ratusan, ini mengabaikan nilai terfilter, namun tetap menghitung baris data atau sel Excel yang disembunyikan secara hidden, secara manual. Jadi dia punya kelemahan nih seperti ini. Jadi kayak misalnya kita menyembunyikan ini, kita sembunyikan ini hidden, oke? Lalu kita filter, HR.
dia tetap akan tetap menghitung. Nah, sorry. Dia tetap menghitung ya di sini ya. Nah, dia langsung kebuka. Padahal kita mau hidden. Hanya seperti itu. Padahal ini terhidden ya di sini. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita akan menggunakan angka ratusan ya. Angka ratusan, 101 sampai 111. Di mana fungsinya itu sama ya. 101 itu average, 102, 103, dan seterusnya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini 13. Ini kalau pakai angka 100, 103, dia akan muncul 13. Tapi kalau saya pakai angka konta ya, sama dengan hmm, subtotal, oke, konta 3, lalu bloknya ini sampai ke ini. Nah, kalau misalnya kita pakai angka 3, angka ini di bawah angka 11, maka hasilnya dia akan menghitung seluruh hasil, termasuk yang ada di tersembunyi, yang hidden. Ya, ini hidden ya, 65 sampai 73 itu hidden area. Tapi kalau pakai subtotal, dia hanya menghitung data yang nampak aja. Nah, ini 13, sedangkan ini 20. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau hidden angka ratusan sama angka satuan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan, kita coba ya, gunakan subtotal angka 3 ratusan untuk menghitung yang terhidden, tapi gunakan subtotal. Kalau kita cuma menghitung data yang nampak berdasarkan hasil filter, kita bisa gunakan angka menggunakan sama dengan subtotal. Subtotal karena mintanya total, maka 9 ya. 9 itu sum. Oke, kalau seperti ini. Nah, 1244. Kalau rata-rata di sini bisa pakai subtotal. Rata-rata karena average itu satu, ya bisa pakai average. Oke, nilai terbesar saya pakai subtotal. Kalau terbesar itu max, maka kita pakai nomor 4. Max ini karena nilai terkecil itu adalah min, maka sama dengan subtotal min. Lalu seperti ini. Oke, jadi ketika difilter sama cerita untuk HR berapa, nah dia sudah terfilter otomatis. Ini teman-teman bisa lihat sebelah kanan saya 276 sebenarnya di sini. Nah, 390 ya. Ini bisa dicek 390. Ini average-nya 65. Sorry, average 65. Ya, terbesar 96, ini 96, terkecilnya 18, ini 18. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya pendekatan untuk subtotal sama eh, angka angka di bawah 100 sama yang angka 100-an. Nah, sebaliknya ketika terjadi error, misalnya di sini error ya, misalnya 91 bagi 0. Nah, maka ini semua ini nggak bisa kepakai ya. Dia nggak bisa kepakai karena ya terjadi error gitu kan. Nah, untuk mengantisipasinya, kita bisa menggunakan rumus namanya aggregate ya. Nah, aggregate menampilkan hasil kalkulasi dengan mengabaikan error. Oke. Namun di beberapa Excel aggregate ya, saya kalau nggak salah tuh 2010 nggak ada.
Jadi modelnya kayak subtotal, cuma dia bisa mengabaikan error. Jadi ini fungsinya nomor rumus, oke? Dan ini fungsinya ini bahasa Inggrisnya gimana nih? Mengabaikan hidden row, terus menyatu apa? Nested subtotal and aggregate function. Ignore error value, hidden row, error value, nested subtotal, bla 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 bla. Oke, nah kita langsung aja bisa eh, contoh ya pada soal ini ada HRGE, ada bonusnya berapa, seterusnya. Nah, kita kalau menggunakan sum seperti biasa, ini sum biasa ya, sama dengan sum, blok seperti ini, ya, dia terjadi error. Oke, maka kita harus menggunakan aggregate, ya, sama dengan aggregate. Oke, karena sum itu nomor 9, maka kita pakai nomor 9. Nah, setelah itu dia bertanya lagi optionnya seperti apa? Ignore nest subtotal atau ignore hidden rows, nest subtotal and aggregate function, atau kita pakai nomor berapa nih? Pakai nomor satu atau nomor dua atau kita pakai berapa? Kita bisa pakai angka 6 ya, ignore, mengabaikan, karena kita hanya mau mengabaikan ini aja, mengabaikan nilai yang error. Nah, setelah kita konfirmasi seperti itu, baru array-nya kita bentuk. Nah, hasilnya seperti ini. Oke ya, teman-teman ya. Jadi, aggregate itu fungsinya untuk hitung data yang eh, mengabaikan error. Nah, ini contoh berikutnya. Ini ada data seperti ini, tapi di sini ada hidden nih, terjadi hidden. Ya, 70 sampai 79 ini hidden. Nah, solusinya seperti apa? Nah, solusinya bisa kita pakai. Kita bisa menggunakan ignore hidden and error aggregate, misalnya kayak gini. Karena kita disuruh menjumlahkan, maka kita pakai fungsi nomor 9, ya, sum. Lalu setelah itu di sini karena kita mau mengabaikan hidden dan juga error, maka kita pakai fungsi nomor 7, ya. Fungsi nomor 7, ignore hidden row, mengabaikan baris yang tersembunyi dan error. Nah, kalau sudah baru kita jumlahkan. Hasilnya adalah 3 juta. Ya, jadi fungsi agregat ini sangat bermanfaat ya untuk menghitung yang ada errornya. Itu. Oke, nomor urut juga bisa. Jadi ini ketika terjadi filter, eh, nah ini nomor urutnya tetap akurat ya. Nomor urut contoh finance. Nah ini ya nomor urutnya audit coba. Nah kita bisa menggunakan rumus agregat untuk kasus seperti ini. Contoh misalnya sama dengan agregat. Oke, karena kita pakai nomor 3 aja ya, konta. Lalu setelah itu kita pakai nomor 5. Nomor 5 itu ignore hidden row. Oke, lalu setelah itu kita pakai blok seperti ini ya, misalnya. Sorry, di sini ya, sorry. Di sini ya, sama dengan agregat. Oke, pakai angka 3 rumus konta. Lalu pakai angka 5 untuk option yang mana kita ignore hidden row. Lalu setelah itu eh, kita blok dari caranya seperti ini. F95 kunci sampai E, misalnya seperti ini. Perhatikan ya absolute referensinya. Jadi ketika terjadi filter di sini
Nah, sudah jadi ya. Sudah jadi nomor urutnya otomatis seperti ini. Oke, kurang oke, agregat seperti itu, agregat. Oke, lalu yang berikutnya kita akan ngobrol mengenai sum ifs ya. Kali ini kita tentang sum ifs, con if, sama average if, sama sum product. Jadi karena dia itu ada S-nya di belakang, ada S-nya di belakang, sehingga kita akan menjumlahkan sesuatu yang lebih dari satu varian, lebih dari satu kriteria ya. Contohnya di sini Departemen HRGE, jabatannya staff, kehadiran 74 ya. Kita bisa menggunakan seperti ini ya. Sama dengan misalnya sum ifs, sum rank-nya adalah ini ya. Oke, departemen itu kriteria rank satu, itu departemen ini. Oke, kriteria satu adalah ini, HRGE. Lalu kriteria dua adalah ini rank 2 dan kriteria duanya adalah ini. Nah, hasilnya 74. Nah, coba kita hitung HRGE staff 74. Ini ya 74 ya. Nah, di contoh 2 kalau misalnya kita mau mengukur ya rentang tanggal, di antara rentang tanggal, kita mau mengukur, contoh mengukur penjualan. Mengukur penjualan di rentang tanggal itu, kita bisa menggunakan sum ifs, tapi cara penulisannya agak unik ya. Oke, tentukan penjualan di rentang tanggal dari tanggal awal 1 Juni 2023 sampai 15 Juni 2023 dari tabel data yang ada di sini. Nah, kita bisa pakai begini, sama dengan sum ifs. Sum-nya di sini, sampai sini. Oke. Kriteria rank satu, maka kita pakai kriteria yang lebih besar sama dengan, oke, dan, nah, tanggal awal, ya. Kita menggunakan variasi seperti itu supaya nanti tanggal satunya juga ikut kehitung. Oke, kriteria rank satunya belum. Kriteria rank satu ini sampai ini. Oke, kriteria rank satu seperti ini. Oke, lalu berikutnya kriteria rank 2. Kriteria rank 2 sama juga. Ini sampai ini. Oke, kriterianya adalah pakai tanda kutip. Oh ya, dalam rumus sum ifs itu lebih besar lebih kecilnya harus pakai dikonversi menjadi teks ya. Tapi beda dengan if, kalau if dia tidak menggunakan tanda kutip. Kriteria duanya adalah eh, dan ini tanggal akhir. Nah, maka hasilnya sudah keluar seperti di bawah ini. Nah, ini angka ini bisa berubah seiring dengan perubahan yang ada terjadi di nih. Misalnya nih, saya mau cari bulan April. Mana April? April 1 April, 10 April sampai berapa ya? 10 sampai 19 April. Oke. 10 April 1, 10 sampai 19 mana nih? April 2. Oke, hasilnya adalah 44,952. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Nah, sama ya hasilnya. Jadi ini rentang tanggal awal dan ini rentang tanggal akhir. Nah, kalau kita mau mencari di tabel data di antara rentang tanggal. Oke, saya mau mencari penjualan dari 10 April sampai 19 April. Nah, kita bisa menggunakan seperti itu. Monggo, apakah ada pertanyaan? Oh ya, ini sekedar contoh aja. Kalau misalnya ada pengembangan SAM-IF, mungkin kita tidak terlalu mendalam bahasnya. Ini pakai kita bisa kombinasikan dengan SAM. Misalnya nih, di kita punya regional satu Jawa, ini regional 2 Bali, ya dalam area yang sama. Nama toko A, misalnya pendekatan seperti ini ya.
Oke, ini cuma sekedar aja. Bagaimana kalau ada pertanyaan seperti ini? Nah, ini pertanyaan seperti ini tidak sepertinya agak susah ya pakai sum ifs biasa ya. Regional satu, sorry, summary-nya seperti ini. Oke, kriteria yang satu ini, kriteria satu Jawa. Ini kita mengerjakannya pakai biasa aja ya, nggak yang aneh-aneh ya. Kriteria yang dua ini ditumpuk. Kriteria dua adalah di bawahnya Jawa, Bali ya. Lalu kriteria tiga adalah nama toko, toko A. Nah, teman-teman bisa lihat, kita tidak bisa menyelesaikan soal yang bertumpuk. Array yang bertumpuk seperti Jawa Bali ini tidak bisa kita menggunakan sum if seperti biasa. Jadi agak sedikit trik ya, agak ngetrik sedikit dengan eh, contoh-contoh yang sudah saya jelaskan di bawah. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini ada latihan soal, ada ATK, refill, departemennya ATK, ada pecah belah, ada lain-lain. Jenisnya refill, yang non refill, ada piring sendok, perlengkapan dapur elektronik. Nah, di sini ada ATK, refill, anak staples. Oke, kita mau cari tahu total pengeluaran untuk kriteria seperti ini berapa? ATK, ATK yang refill, anak staples. Mana nih anak staples? Oke, ini. Kita mau mengukur anak staples ini berapa sih hasilnya? Nah, kita bisa menggunakan sama dengan sum ifs. Oke, rank di sini. Kriteria rank satu adalah ATK. Oke, oh sorry. Kriteria rank ya. Kriteria rank berarti di sini. Oke, lalu kriteria satu ATK. Kriteria rank dua adalah di sini karena refill ya. Berarti jenis ya. Karena jenis di sini kriteria dua. Kriteria rank tiga itu di sini. Oke, yang di sini. Sip. Beres. 1378975. Kita bisa cek. Nah, ini sudah sama ya. Kalau pecah belah, refill kosong karena nggak ada. Pecah belah, misalnya piring sendok. Piring sendok. Mana piring sendok? Pecah belah. Oh, perlengkapan dapur. Perlengkapan dapur. Barangnya adalah mangkok misalnya. Nah, ini baru muncul. Ya, kurang lebih seperti itu untuk sum if. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk rumus yang ada SS di belakangnya. Misalnya di sini sum if, count if misalnya. Mencacah ya. Jadi menjumlahkan sama mencacah itu beda ya. Oke, ini Januari, ini Februari. Ya, ini nama karyawan, ini kehadirannya di sini. Jadi kita mau cari bulan Januari, kita mau cari yang lebih dari 50. Yang lebih dari 50 kita pakai rumus sama dengan CONIFs. CONIFs, oke, seperti ini. Kriteria yang satu, ini, oke. Kriteria satu, bisa pakai lebih dari 50. Oke. Lalu setelah itu, kriteria yang dua ini, itu adalah lebih dari 50. Lebih dari 50, oke. Ya. Nah, saya agak aneh, kenapa ya? Ini hasilnya tiga. Kenapa ya dia itu, apa namanya? Kenapa harus dikonversi menjadi teks gitu ya? Yang masih menjadi pertanyaan. Ya, konversi itu kurang lebih seperti itu ya. Ada penjelasannya di bawah. Nah, ini ada soal laporan harian Siti yang tidak tercapai. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan sum ifs ya.
dengan count if kriteria rank satu, mana nih? Laporan harian. Oke. Kriteria satu itu adalah laporan harian. Oke, misalnya seperti ini. Berikutnya adalah kriteria rank 2. Kriteria 2 adalah ini, city. Dan kriteria rank 3, ini adalah ini, informasinya adalah yang kriteria 3 itu tidak tercapai. Nah, ini bisa kita ganti nih, city. Misalnya jadi Andi. Nah, Andi 0. Andi tercapai semua ya, sesuai target ya. Sesuai target. Coba kita lihat data laporan bulanan. Andi yang tidak tercapai itu 2. Nah, misalnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya ditumpuk jenis pekerjaan ini ada 2? Nah, ini yang agak repot ya. Agak repot, kita harus menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda. Ya, jadi kita pakai sum if ya. Sum biasa, lalu double unary seperti ini. Jadi double unary ini gunanya adalah konversi true false menjadi angka 0 ya. Kan -1 kurang minus sama dengan minus kurang -1. Hasilnya adalah 1 ya, minus kurang -1. Jadi kita bisa pakai pendekatan double unary untuk menampilkan data yang kita cari ini karena jenis pekerjaan satu dan jenis pekerjaan dua. Nah, kalau misalnya pekerjaan yang seperti ini kita eh, kerjakan seperti biasa itu agak susah ya. Laporan harian Andi sesuai target. Ini tidak tercapai satu, mana tidak tercapai dua. Nah ini, jadi kalau case-nya ditumpuk seperti ini, nah ini agak agak unik. Kita bisa pakai sum, double unary, lalu setelah itu eh, if kriteria yang satu, oke. Kriteria satunya adalah laporan harian, oke. Kriteria yang dua, ini sampai ini kriterianya adalah laporan bulanan seperti ini. Kriteria tiga adalah nama, ranknya nama karyawan Andi, dan yang rank keempat sesuai target atau enggak. Lalu di sini tidak tercapai. Oke, kalau sudah jangan lupa pakai Ctrl Shift Enter. Oke, yang 59. Oh, alah, kriteria yang satu, kriteria satunya laporan harian. Kriteria yang dua, ini juga sini kriterianya adalah laporan bulanan. Kriteria ketiga, nama. Kriteria yang keempat adalah strike atau tidak. Yang nomor 46 sampai 60. Oh, 46 sampai F60, R56. Oke, oh berarti ini kriteria yang satu ini, oke kriteria dua, oke dia seperti ini.
Ini yang informasi. Nah, ini baru jadi ya. Ya, ternyata ini di blok langsung ya. Jadi W-nary ini berfungsi untuk mengkonversi true false menjadi 10 10 10 10. Jadi kalau bisa dilihat formula, level formula, teman-teman bisa lihat di sini ada W-nary. Nanti dia akan konversi seperti ini. Dua. Nah, ini sekedar pengetahuan aja. Nah, sama juga kalau misalnya kita menggunakan average ifs ya. Average ifs oh, itu juga sama. Kita bisa intinya sama aja ya. Pakainya adalah ini ya. Sintaksnya sama dengan average ifs. Paling bawah. Average yang mau di average yang mana? Yang ini misalnya. Lalu setelah itu kriteria ranknya setiap ada kata rank maka kita tinggal blok yang ranknya di departemen yang di sini. Nah, kriterianya apa? Satu HRCE. Lalu kriteria kedua apa? Oke, laki-laki, maka di sini laki-laki. Ya. Jadi untuk mencari rata-rata yang lebih dari satu kriteria kita menggunakan S ya. Ifs, ifs, sum ifs, sama average ifs di belakang. Carilah nilai rata-rata setiap barang berdasarkan rentang tanggal. Oke, kalau seperti ini di antara rentang tanggal, maka kita bisa menggunakan sama kayak sum ifs di awal tadi. Tapi ini rata-rata ya. Nah, sum ifs, jadi karena yang mau sorry, sum if, average if ya. Karena mau dicari rata-ratanya itu adalah penggaris, maka kita cari dulu di sini ya, penjualan. Sini, oke. Kriteria yang satu, itu tanggal di sini. Sorry. Hmm, oke, kriteria yang satu, seperti ini. Kalau dia cari rentang tanggal, berarti lebih besar, sama dengan, pakai sama dengan ya, dan pakai ampersand. Ampersand. Dan ini, lalu kriteria yang dua, sama juga, ini sama ini. Kriterianya adalah lebih kecil, sama dengan, dan ini 9 Februari. Lalu yang ketiga, kriteria yang ketiga itu adalah nama barang. Jangan lupa F4. Ya, lalu penggaris. Oke. Kalau sudah, jangan lupa dikunci mengunci supaya tidak lari-larian ranknya. C5, 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 C5. I60 nggak usah dikunci, ini dikunci, kunci, kunci, kunci. Sip. 16, 724. Coba yang lain. Oke, dividend by zero. Divide Y. Oh, datanya tidak ada ya, buku. Penghapus, penghapus. Di antara 2 Januari sampai Februari. Oke, error karena tidak ada ya penghapus. Nah, coba kita ganti tanggalnya, 21 Januari sampai, ini mana itu, yang lain tidak ada. Nah, itu ada, atas APS. Sampai Oktober. Coba. Nah, ini ada semua ya. Oke, saya biarkan aja. Yang error, error terjadi karena di rentang tanggal, tanggal tidak ada datanya. Sip. Nah, itu ya. Kalau misalnya average if. Dan yang
terakhir untuk matematika dan statistik kita akan belajar tentang sum product ya. Sum product ini hasil kali yang dijumlahkan. Ini salah satu rumus yang sangat cukup powerful. Jadi misalnya gini, kita punya data sederhana seperti ini. Oke, data sederhana seperti ini. Iya, oke. Nah, jadi sum product ini kalau pada umumnya kita biasanya di sini ya jumlah sama dengan harga satuan dikali banyaknya. Oke, ini 4.000 misalnya kayak gini. Baru kita tahu totalnya ya. Nah, ini baru kita tahu totalnya. Nah, tapi kalau pakai produk itu tidak usah eh, totalnya, kita tinggal kali aja sama dengan sum product. Array 1 itu koma array 2. Nah, maka hasilnya sudah muncul 8 berapa tuh? 82.000 ya. Itu sum product itu fungsinya seperti itu. Nah, ini lebih lagi fungsi sum product. Ini penjelasannya di sini ya. Eh untuk yang lebih kompleks, misalnya ini ada buah ya. Jadi sum product ini sangat powerful ya. Apel, lemon, mangga, jeruk, apel, durian, dan ini bulan. Oke, ini target pencapaian. Kalau untuk mencari tahu berapa kali target tidak, kita menggunakan binary seperti ini, sama dengan sum product. Oke, terus W-nya seperti ini. Lalu semua yang ada di sini, oke, ke di bawah dari target. Nah, kita mau mengukur seperti ini. Jadi nanti eh, nah nih, sum product 10, oh sorry, sum product W binary, di mana pencapaian lebih kecil daripada target. Nah, jawabannya adalah 4. Ya, ini coba lihat pencapaian lebih kecil daripada target. 1, 2, 3, 4. Nah, empat, empat kategori ya. Jadi kita mau mencari tahu berapa kali tidak tercapai target, jawabannya adalah 4. Rumusnya gimana? Rumusnya sudah saya tulis di sini. Sum product, double binary, G30 sampai G35 lebih kecil dari F30 sampai F45. Nah, ini cara mengertinya gimana? Nah, itu teman-teman bisa ketik formula, lalu evaluasi. Nah, teman-teman bisa lihat, di situ ada true, true, false, true, false, true. Ingat ya, true jadi 1, false jadi 0. Sehingga di sini akan muncul seperti ini, 4. Karena true-nya ada 4, oke. True 1, true 2, true 3, true 4. Maka dia akan dikonversi menjadi 1, 1, 1, 1. Dan sang produk nanti akan menjumlahkan itu semua ya. Terus berikutnya ada pertanyaan total pencapaian bulan 4, misalnya kayak gitu. Nah, ini kalau kita pakai rumus biasa nggak bisa ya. Jadi kita harus pakai sum product ya, sum product ya. Lalu kita cari sini, ini sama dengan 4. Kenapa 4? Karena ada bulannya ada 4 ya, month di sini, keseluruhan dari ini. Bulan yang keempat itu ada berapa? Oke, nanti dikali dengan bilangan yang ada di sini. Hmm, itu ya. Oh sorry, ini lucu ya. Sum product, astaga. Nah, coba kita hitung bulan 4, 1, 2. Nah, hasilnya 10, 6, 6, 1. Kita cek di bawah.
hasilnya 10.661 ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Penjualan buah apel yang tidak tembus target ada satu. Nah, ini kita pakai Samproda, pendekatan Samproda untuk mengukur eh, data yang ada di sini. Nah, ini cuma contoh aja ya. Apa itu yang minus-minus itu apa? Itu artinya double unary, itu gunanya adalah konversi setiap bilangannya negatif menjadi positif. Nah, contoh tiga juga kita bisa pakai seperti ini. Nama barang Lenovo A1, A3 misalnya seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan sum product di sini ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Tabel data pencapaian para sales. Total target bulan 8. Oke, sama dengan sum product. Oke, buka kurung, month, month, month. 6, 4 sampai 84 sama dengan bulan 8. 8. Misalnya kayak gitu. Setelah itu dikali pencapaian total target bulan 8. Nah, seperti ini. Coba kita cari bulan 8. Itu hasilnya 18475. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Agustus 1, 2, 3. Udah sama ya. Itu 184.757. Akhirnya berapa kali bulan 4 muncul? Bulan 4 muncul itu berapa kali? Oke. Sama dengan sum product minus-minus month eh, ini sama dengan 4. Bulan 4 satu kali muncul, April. Iya, ini ya. Kalau bulan 2 berapa kali muncul? Februari 2. Siapanya 4 kalau bulan 2. Satu, 2. Nah, 2 kali muncul ya. Oke, karena soalnya bulan 4, maka sini kita ubah menjadi 4. Lalu setelah itu berapa kali tahun 2023 muncul sama dengan sum product. Kita bisa pakai di sini double unary miliar di sini sampai sini bulan 2023. Kayaknya semua ya. Miliar sama dengan 2023. 21. Pas ya, 21 semuanya 2023. Berapa kali penjualan tidak tembus target sama dengan sum produk, ya kan? Eh, dan pakai, sorry, sum produk double. Nah, 12. Ya, coba kita hitung, cari sama dengan ini lebih kecil daripada ini. Coba kita ukur ya. Terus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ya. Jadi yang tidak tebus target seperti itu. Oke. Untuk soal nomor 5, nama tidak tembus target itu berapa kali? Nah, teman-teman bisa menggunakan produk juga ya. Ini sorry, ini saya kembalikan lagi. Sama dengan sum produk. Oke. Ini sampai ini nama. Oke. Lalu diklik misalnya kayak gitu. Sum produk ini sama dengan Andi. Lalu, nah, Andi 2 kali tidak tebus target. Apakah benar? Andi, Andi 2 kali tidak tebus target. Oke, ini lebih kecil daripada target. True. Mana Andi lagi? False. Oke, Andi. Mana Andi? Ini dia. True. Andi lagi mana Andi? Udah, habis ya. Andi.
false, Andi. Oke, jadi Andi dua kali ya, ini true sama true, tidak tembus target. Ya, jadi bisa menggunakan pendekatan sama produk seperti itu. Monggo kalau ada yang ingin bertanya mengenai double unary dan segala macam produknya. Sub produk ini kalau teman-teman eh, kuasai lebih jauh itu sangat 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 powerful ya untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang kompleks ya, sum produk. Oke, ya, kita sudah selesai untuk matematika dan statistik. Nah, sekarang kita berangkat lagi ke eh, mana nih? Kita ke teks ya. Ini sederhana aja. Right, left, mid. Right, left, mid ini eh, sederhana aja. Kayak misalnya kita punya teks ya. Misalnya kita punya teks seperti ini. Mari kita belajar Excel. Oke. Nah, kita bisa kalau right ini left. Oke. Sama dengan right. Oke. Teksnya ini. Kalau kita ambil tiga, maka dia akan muncul sel. Ya, berarti dia dari kanan ya. Dari kanan teks. Ya, tapi kalau kita ambil lima, ini, maka dia muncul Excel seperti itu. Ya. Begitu juga dengan left. Kalau left ini left berarti dari kiri ya. Kita ambil seperti ini dan ambil 4. Misalnya kayak gitu. Maka kita akan muncul data seperti ini. Mari kita belajar Excel. Nah, yang agak agak repot ini adalah mid ya. Kalau misalnya mid ini middle ya, dari kata mid, mid. Berarti misalnya kita mau ambil kata kita, ambil kata kita. Nah, jadi kalau mengambil kata kita berarti kita pakai mid, middle, lalu teksnya ini. Kalau ketika dia minta teks, maka berikan teksnya ini. Jadi ada pertanyaan star num. Num itu number ya. Star dari nomor berapa? Jadi kita kata K pada kita itu dimulai dari karakter ke 5 ya. Mulai dari karakter kelima. Kenapa 5? Karena spasinya ikut kita hitung ya. Jadi spasi itu nilainya satu. Spasi itu nilainya satu. Nah, kita itu panjangnya adalah 4. Num charge itu artinya number characters. Characters. Jadi, sorry, bukan 5 6 ya. Kata 6. Iya. Nah, dia seperti itu. Ya. Nah, kalau kita mau ngambil kata belajar, maka kita start dari mid teksnya ini. Oke, kita kita bisa ngitung eh, kata huruf B pada belajar itu dimulai dari karakter berapa? Oke, mari sama kita itu 8 tambah 2 spasi berarti 10, berarti 11 ya. 11. Dan panjang kata belajar itu adalah 3, 6, 7. 7. Seperti itu ya. Terus bagaimana kalau misalnya ada yang lebih panjang lagi nih? Pada hari Minggu turut ayah ke kota naik delman istimewa. Nah, seperti ini. Kalau misalnya panjangnya seperti ini kan kalau kamu hitung satu persatu kan agak ribet ya. Jadi kita akan di sini ada fungsi namanya find ya. Terus misalnya sini ambil kata delman. Misalnya seperti ini. Oke, berarti di sini kita akan pakai mid. Kita akan ada kenal fungsi ya find sama dengan find. Oke, oke, sensitif. Oke, oke, find text.
Berarti kan di sini kita mau ambil kata delman, kita bisa ketik delman di sini dan within text-nya di sini, teksnya di sini. Nah, dia kata delman itu berada di urutan ke-46. Nah, 46 ini yang kita pakai untuk mengisi mid. Sama dengan mid. Oke, teksnya ini star 6-nya, star itu kita pakai find, find delman. Misalnya kayak gini. Oke. Lalu within text-nya ini, lalu setelah itu delman itu berapa kata? 6 ya. 6. Nah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya teksnya tuh panjang, tapi kalau teksnya pendek bisa langsung mid. Tapi kalau teksnya panjang seperti ini kita bisa gunakan fungsi find. Nah seperti itu ya. Middle, kiri, kanan. Oke, yang berikutnya lagi kita substitusi teks lama dan teks baru. Substitusi ini eh, misalnya ini kita punya data seperti ini. Kita punya run between ya. Run between 1.000, 10.000, 1 juta aja ya. Sampai 2 juta, 123, 123. Oke, kita punya angka seperti ini. Oke, saat kita punya data seperti ini, dan kita mau mengubah, ubahlah 3 angka misalnya. Ini sebenarnya pakai rumus round juga bisa ya, cuman ini penerapan dari substitusi aja. Boleh 3 angka di belakang menjadi 000. Nah, misalnya kita bisa pakai substitusi. Oke, teksnya ini, all teksnya itu adalah left, right, oh sorry, left, right, right, text. Oke, num charge-nya adalah 3. Nah, ini new text-nya adalah 000. Misalnya seperti ini. Nah, sudah jadi. Tapi masalahnya ini adalah teks ya. Karena dia teks, jadi tidak bisa didublakan. Jadi solusinya adalah kita harus taruh di sini value. Nah, konversi teks itu juga kita bisa apa ya? Ini contoh berbeda, misalnya saya dan ibunya Ani pergi ke pasar. Nah, ini kita mau ganti ibunya Ani menjadi Ani saja. Bisa pakai substitusi. Teksnya ini, all teksnya itu adalah ibunya Ani, new teksnya adalah Ani. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ya, substitusi. Nah, eh, berikutnya lagi kita coba ngobrolin tentang tanggal ya. Ini tanggal, ini sekedar kita tidak terlalu mendalam, tapi kalau tanggal itu kita bisa pakai today, tanggal hari ini ya, today. Oke. Nah, kalau kita mau menampilkan tanggal dan jam, kita bisa menggunakan no. No. Oke. Ini. Nah, kalau mau ngambil jamnya aja, kita pakai time ya. Nah, time seperti ini. Lalu, Mbak Dewi, ini sudah mau selesai kok, Mbak? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Oke. Kalau no-nya seperti itu, dan yang berikut, saya percepat aja ya. Yang inti-intinya, terus year, month, day juga. Kita bisa mengambil tanggalnya aja. Year, misalnya today, kita mendapatkan tanggal hari ini. Kalau bulan, kita bisa pakai year, terus sorry, month. Ah, oke. Kalau tanggal kita bisa pakai hmm, day, today. Nah, dia seperti itu ya. Nah, cuman yang yang menjadi fokusnya kita itu adalah
misalnya di sini adalah datetif ya. Datetif ini agak kompleks karena di sini akan memuat eh, perbandingan tanggal di antara dua karakteristik. Ya, di sini kalau ini sintaksnya, ya ini yang teman-teman coba eh, untuk fokus ke sini karena ini sering sekali kita temukan. Iya, di sini ya. Oke, ulang data. Oke, jadi datetif ini namanya data difference ya. Kalau kita panggilnya biasa seperti ini, datetif, kita ketik seperti ini tidak muncul ya. Dia harus pakai, nah datetif langsung buka kurung ya. Buka kurungnya ini. Kalau misalnya kita menggunakan ini, kode satuan ya. Kita bahas kode satuannya. Oke, kode satuan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan datetif, ini cara penulisannya datetif, tanggal awal, tanggal akhirnya adalah ini. Oke, kode satuannya adalah Y, misalnya. Oke. Nah, ini hasilnya ada 5. Kenapa 5? Karena dari 2020 ke 2025 itu bedanya 5 tahun. Begitu juga dengan M. Kita pakai kode satuannya adalah M. Tanggal awal, tanggal akhir, oke, kode satuannya adalah M. Hasilnya 60 bulan. Kenapa 60 bulan? Karena dari 2025 ke 2020 itu adalah 60 bulan. Coba. 12 kali 5. 60. 12 bulan kali 5 tahun. Nah, yang berikutnya adalah D. Kalau misalnya D, D itu datetif, tanggal awal, tanggal akhir, D. Ya, 1829 hari. Coba 365 kali 5. Nah, oh ya, kenapa di sini 185 sedangkan sini 1829? Karena ini startnya 24, ini berakhirnya 27. Nah, kalau misalnya mau menampilkan tanggal sampai hari ini bisa kita ganti itu D, kekurung itu kekurung. Nah, misalnya kayak gini, ya. Nah, yang susah ini sebenarnya di MD ini ya, menghasilkan selisih hari ya. Datetif, ini tanggal awal, tanggal ini, sama MD. Nah, jawabannya adalah eh, 29, karena rotasi satu bulan itu 30 hari ya. Jadi 30 hari, begitu juga dengan year month. Datetif, oke. Tanggal awal, tanggal akhir, YM. Oke, ini dia. 11 dan terakhir. Kenapa 11? Karena rotasi 1 tahun itu eh, sebenarnya 12 bulan ya. 1 tahun 12 bulan. Jadi nanti dia hanya akan berhenti di angka 11, angka 12 ya kayaknya. 10. Nah, ini akan berakhir di angka 11 aja berarti. Ya. Karena begitu angka 12 berarti dia sudah berbeda tanggal, berbeda tahun. Sama juga seperti ini. Datif, tanggal awal, tanggal akhir, sama YD. Nah, YD ini 365 ya. 365 dia akan berhenti di misalnya tanggal 24 bulan 10. Sorry, 23. Nah, 364. Dia akan berhenti di 364 hari aja. Karena begitu kita masuk ke tanggal 24, dia sudah menjadi nol. Kenapa nol? Karena tahunnya sudah berubah. Ya, rotasinya sudah lengkap. Ya, mohon maaf, ada yang belum paham? Boleh? Oke. Oke, Pak. Yang terakhir ini conditional formatting ini eh, tidak terlalu rumit karena ini hanya fitur
yang bisa berfungsi sesuai dengan keinginan kita. Oke. Ini mau dijelaskan atau kita skip aja? Saya mengingat Skip teman-teman aja juga boleh, Pak. boleh ya. Oke. Iya, Pak. Kalau gitu, teman-teman, ini sudah selesai semua. Ini materinya saya save. Nanti dikirim ya, Pak Miki ya. Pak Miki, Ya, materinya udah di-share. Tinggal ini yang ini ya, mungkin yang hasil workshop hari ini kan, sama ya, yang tadi tambahan ya, nanti kita share ke teman-teman. ya ini sudah saya juga gak enak juga nih jadi soalnya panjang nih. Ya, Iya, betul. Mm-mm. nanti Boleh. saya kirimkan ya hasilnya ya, Pak ya. Mm-mm. Oke, kalau gitu teman-teman, dengan demikian maka kelas kita sudah berakhir. Saya mohon maaf banyak drama terjadi termasuk drama cas-casan tadi. Aduh, ini mau ke bengkel dulu. Oke, Ini teman-teman, saya ini kan kembalikan. seperti kata Pak Ari ya. Jadi kelas dia itu bukan berarti kalau selesai ini ada pertanyaan nggak boleh tanya ya, boleh. Ini kan kita ada grup peserta. Jadi kalau ada pertanyaan boleh di situ ya. Oh ya, Atau mungkin dalam penerapan nanti ada pertanyaan boleh ya hubung Pak Ari. boleh boleh Atau Pak, boleh WA boleh dulu nggak takut dia sibuk, jadi nanti akan dibalas gitu ya. boleh Jadi boleh kita tetap purna hasil training ini tetap boleh ada pertanyaan ya. boleh boleh Pak, baik Pak. Iya. Oke, terima kasih semua ya. Jadi karena ada yang mungkin kantornya udah tutup ya, mungkin di gedung. Jadi memang karena ini kebetulan kantornya ini kan yang ikut banyak ya, belasan orang. Jadi ya, jadi mohon maaf yang lain ya. Jadi nanti ada pertanyaan silakan disampaikan di grup peserta aja ya. Ya, boleh Pak, boleh boleh. Mm. Oke, terima kasih semua. Terima kasih, Pak Ari. Ya, Terima kasih, selamat Pak Miki. sore Pak. Terima Sampai kasih. ketemu ya. Terima kasih Pak Ari.